Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum Season C edisi spesial Asura The Mad King episode 5 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Luho telah mendapatkan pengakuan dari Raja Bandi Asura. Dan setelah Luho meminta pendapat kepada sahabatnya si Kure, Luho dengan tekad yang bulat kini akan memulai mengejar tujuannya, yaitu untuk menjadi raja keempat Asura. Scene lalu kini diperlihatkan Luho yang berjalan di sebuah kota, yang ternyata dia saat ini sengaja memasuki kota kerajaan yang dipimpin oleh Raja Asura yang lain, yaitu Raja Karakanta. Kota itu lumayan ramai, semua disibukkan dengan aktivitas masing-masing, di mana di kota ini sebagian besar orang ahli dalam pandai besi. Di tengah-tengah keramaian, Luho pun bertanya di depan umum, apakah ada yang bisa membantunya untuk mempertemukannya dengan Raja Karakanta. Akan tetapi, pertanyaan itu tak digubris oleh semua orang di situ. Menyadari hal itu, Luho pun berpikir untuk memberikan pertanyaan yang lebih vulgar. Ia pun dengan semangat bertanya lagi, siapa yang tahu bagaimana cara membunuh sang raja, karena Luho akan terang-terangan menantangnya. Dan benar saja, pertanyaan yang konyol itu seketika membuat Luho seketika menjadi bahan tertawaan. Dan di tengah hiruk-pikuk tawa yang keras itu, tiba-tiba saja seseorang datang dan langsung menyerang Luho. Mempunyai badan tinggi besar, bertangan besi, bermata satu dan bertopi caping. Dengan jelas ia terlihat sangat geram dengan kesombongan dari Luho. Dengan tegas ia lalu bertanya kepada Luho, kualifikasi apa yang Luho punya sehingga berani-beraninya menantang sang raja. Luho pun dengan keberaniannya mengatakan bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang orang besar itu bisa pertimbangkan. Jawaban itu membuat semua orang pun menjadi tertawa dengan lebih keras. Sementara itu, kini juga terlihat dua orang yang berjubah sangat tertarik untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Luho saat ini. Dan kini, tangan besi pun mulai meluapkan kemarahannya. Tanpa basa-basi ia segera memberikan pukulan kerasnya. Luho pun dengan lincahnya segera menghindari pukulan itu. Akan tetapi Luho tak tinggal diam begitu saja agar semua orang tak menertawakannya lagi. Luho pun kini segera balik memberikan serangkaian serangan kepada tangan besi itu. Mereka pun saling serang menyerang. Tapi gerakan Luho yang lebih lincah, Luho pun mampu untuk memberikan tendangan keras kepada tangan besi itu. Tapi tiba-tiba saja ini muncul pisau ganda yang berputar dengan deras yang langsung menghujam Luho. Tapi untung saja, dengan instingnya yang kuat Luho mampu untuk segera menghindarinya. Serangan itu berasal dari pemuda ahli pisau ganda yang datang memang untuk menghabisi Luho. Dan bisa ditebak, kedua ahli pisau dan pedang itu pun segera bentrok. Mereka pun beradu pedang dengan sengit. Tapi jelas Luho berada di level berbeda dari bocah itu. Dengan cepat Luho pun segera menekan dan mematahkan pedang bocah itu. Bocah itu pun jadi syok dengan kekuatan pedang Luho. Bahkan mereka berdua pun juga tambah dibuat kaget dengan sikap Luho yang masih berbelas kasihan kepada mereka dengan tidak membunuh mereka berdua. Dan sebelum Luho pergi dari situ, kedua orang itu pun memberitahu kalau keberadaan Raja Karakanta tidak menentu dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Luho pun tak mempermasalahkannya karena ia akan mencarinya sendiri. Kejadian itu membuat orang-orang pun jadi kaget karena ternyata mereka yang awalnya meremehkan bocah itu, tapi ternyata bocah itu ternyata sangat kuat. Luho pun dengan cepat berlari dan melompat-lompat di gedung. Kedua orang misterius berjubah pun kini juga berlari dengan kencang, yang ternyata kedua orang itu berlari untuk mengikuti Luho. Luho pun segera menyadarinya dan ia pun segera mencegat kedua orang itu. Kedua orang itu pun segera memisahkan diri dan segera berlari ke arah yang berbeda. Luho pun dengan cepat segera mengejar salah satunya. Dan setelah ia menangkapnya, ternyata itu adalah Nona Huji. Jelas hal itu cukup mengejutkan Luho. Luho pun segera bertanya kenapa Huji mengikutinya sampai di sini. Huji pun dengan santai mengatakan kalau yang ia lakukan hanyalah mengikuti rajanya, dan ia menilai tampaknya segalanya berjalan kurang baik. Luho pun tak merespon ucapan Huji yang terakhir. Ia pun tak ambil pusing dan ia segera beranjak pergi dari situ. Huji pun segera berkata dengan tergopoh-gopoh, tebing terlarang. Ya, tebing terlarang. Kamu bisa menemukan Raja Karakanta di sana. Akan tetapi tempat itu terkenal sangat misterius dan berbahaya. Luho pun menatap Huji sejenak. Setelah mengucapkan kalimat sederhana terima kasih, ia pun tanpa pikir panjang
segera beranjak untuk menuju tebing terlarang itu. Huji pun tampak memperhatikan Luho yang dengan cepat berlari menjauh dari tempatnya. Seketika timbul sedikit rasa kekhawatiran terhadap Luho yang membuat ia pun bergumam, "Semuanya akan baik-baik saja kan?" Waktu pun mulai gelap dan Luho pun kini sudah sampai di atas tebing yang berseberangan dengan tebing terlarang. Luho pun dengan jelas sudah melihat tempat yang ia tuju, akan tetapi ia harus menyeberang untuk sampai ke situ. Luho yang gak banyak mikir segera melompat ke bawah. Dan saat Luho mulai menapak ke tanah pasir di bawah, tiba-tiba saja jeratan besi itu dengan cepat menggeret Luho dengan sangat kencang. Luho pun dengan susah payah segera melepaskan jeratan itu, tapi tak berhenti di situ, karena kini dari dalam tanah muncul duri-duri raksasa yang langsung menghujam siapa saja yang menginjak tanah itu. Segera Luho pun kini dibikin panik kedua kalinya, dan mau tak mau ia pun harus menghindar cepat untuk menyelamatkan nyawanya. Selang beberapa waktu, duri-duri itu pun akhirnya berhenti. Akan tetapi kini terlihat pecahan duri menusuk ke perut Luho. Luho pun merasakan sedikit perih, tapi ia pun segera mencabutnya, dan itu tak terlalu berpengaruh kepada nyawanya. Dan belum saja Luho beristirahat untuk mengembalikan nyawanya, kini muncul bola batu raksasa yang menggelinding untuk melumat Luho. Luho pun segera berlari sekencang mungkin, tapi walaupun Luho masih bisa menyelamatkan dirinya, akan tetapi serangan ini membuat ia terlempar dan menghancurkan sebuah patung di situ. Patung yang roboh itu ternyata juga merupakan jebakan. Luho pun segera dibawa ke lubang yang sangat dalam. Luho yang tak mau mati segera berusaha meraih dinding batu di situ, tapi lemparan yang deras dari atas membuat pegangannya meleset dan ia terjun bebas ke bawah, yang saat ini ia telah ditunggu oleh duri-duri yang lancip yang siap menjadi tancapan tubuh Luho. Shin lalu beralih di warung kopi. Di situ terlihat 3 orang yang membicarakan Luho yang sempat memberi kejutan di kota ini. Bahkan seseorang di situ mengaku melihat dengan kepalanya sendiri kalau Luho saat ini menuju tebing terlarang seorang diri. Mereka sangat memuji keberanian Luho itu. Seseorang di situ juga mengaku kalau baru-baru ini ia telah mendapat kabar bahwa di turnamen pengadilan kerajaan Bandi muncul pemuda yang menggegerkan arena, di mana ia telah berhari-hari bertarung, tapi tak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Dan orang itu yakin kalau pemuda tadi itulah orangnya. Salah seorang pun segera balas berargumen, tak peduli cerita hebat apapun yang dimiliki bocah itu, tapi ketika ia memasuki jurang terlarang, ia berani jamin kalau bocah itu gak bakalan selamat. Dan tiba-tiba saja ini terdengar seorang yang baru datang yang langsung menyahut bahwa menurutnya tidak demikian. Bahkan menurutnya bocah itu tidak hanya kembali hidup-hidup, akan tetapi bahkan dia yakin kalau ia akan mendapatkan persetujuan dari raja. Dan ternyata itu adalah Wangu. Ketika Wangu memperkenalkan diri kalau ia berasal dari kerajaan Bandi Asura, orang-orang itu pun seketika memasang wajah waspada dan curiga apa tujuan Wangu ke sini. Wangu pun seketika meredam kegeraman orang-orang, dan ia menjelaskan kalau tujuannya ke sini bukan untuk membuat masalah, akan tetapi hanya untuk berteman dengan suku Raja Karakanta itu. Akan tetapi Wangu pun melihat sebuah keuntungan di sini. Segera ia pun mengeluarkan 1 kantong emas untuk taruhan, karena ia tahu orang-orang itu pasti meremehkan Luho. Orang-orang itu pun dengan senang hati segera menerima taruhannya, karena jelas mereka sangat yakin jika rajanya Karakanta mempunyai level kekuatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Luho yang masih seorang bocah. Sementara Wangu kini jadi tertawa terbahak-bahak, dan dengan pede dia mengatakan bahwa Luho adalah harimau yang baru lahir, di mana dia sangat yakin kalau di masa depan Luho akan menjadi kunci utama mengantarkan Asura kembali ke surga. Shin lalu beralih diperlihatkan kelanjutan dari nasib Luho, di mana ia saat ini akan mati tertancap di dasar sumur. Tapi dengan cepat ia pun segera menancapkan kedua pedangnya ke dinding sumur, karena jelas Luho tidak semudah itu bisa mati. 1 tancapan demi tancapan pedangnya ia gunakan untuk naik ke atas. Dan setelah ia berhasil melompat ke atas, Luho pun langsung disambut oleh Shin Yue. Luho pun segera mendekati Shin Yue, dan ia segera bertanya siapa wanita yang menempel di dinding bulan itu. Shin Yue pun segera menjelaskan kalau ia adalah istri dari sang raja, dan ia pun menyapa Luho dengan sebutan nama Luho sang calon raja, seakan ia sudah tahu sebelumnya tentang nama Luho dan nasib Luho. Jelas hal itu cukup mengejutkan Luho dengan wanita yang mampu membaca masa depannya itu. Akan tetapi Shin Yue pun menyangkalnya bahwa tidak ada yang mampu melihat takdir di masa depan.
bahkan dewa sekalipun. Dia tahu karena dia hanya mendapat petunjuk dari alam saja. Luo pun segera bertanya di mana keberadaan Raja Karakanta. Shin Yue pun menjawab kalau walaupun Raja Karakanta adalah seorang raja, akan tetapi ia adalah orang yang sangat pemalu, yang dari kecil tak mempunyai teman satupun. Di saat dia sedih, yang ia datangi hanyalah Shin Yue ini. Shin Yue pun lalu mengeluarkan tangannya kepada Luo dan ia berharap agar Luo mau menjadi temannya. Luo pun segera menyambut uluran tangan itu. Dan tiba-tiba saja Luo pun seketika melihat masa lalu Shin Yue yang saat itu berjalan di jembatan reinkarnasi. Di situ Raja Karakanta pun datang untuk menjemput Shin Yue dan ia pun mengatakan bahwa kematian sekalipun tak akan bisa memisahkan mereka berdua. Raja Karakanta pun segera membawa Shin Yue ke sebuah sinar terang di situ, yang itu merupakan sinar portal yang menyambungkan alam baka dan dunia manusia. Akan tetapi sinar itu tak bertahan lama, sehingga Karakanta dengan cepat segera mengajak Shin Yue untuk memasuki sinar itu. Tapi ia memperingatkan Shin Yue bahwa Shin Yue harus memegang erat-erat tangannya dan jangan sampai melihat ke belakang. Mereka berdua pun segera meluncur deras menuju dunia atas. Tapi tiba-tiba saja kini muncul hantu-hantu bayi yang dengan cepat berusaha untuk menangkap Shin Yue. Hantu-hantu itu sangat banyak dan mereka telah berhasil menempel ke tubuh Shin Yue. Karakanta pun berusaha untuk melesat lebih cepat dan ia sekali lagi memperingatkan Shin Yue agar jangan sampai menoleh ke belakang. Akan tetapi saat ini Shin Yue dirundung dengan ketakutan dan penasaran yang tinggi dengan hantu-hantu bayi iblis di belakang, sehingga ia tak kuat lagi untuk tak menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba saja Shin Yue yang matanya kini telah ditusuk oleh hantu bayi pun jadi sangat panik dan berteriak dengan histeris. Karakanta pun kini berusaha sekuat tenaga. Bagaimanapun keadaannya, ia tak akan pernah melepaskan tangan kekasihnya itu. Portal sinar biru yang terang itu pun kini sudah menutup. Raja Karakanta pun kini berhasil keluar. Akan tetapi Shin Yue masih nyangkut dan belum sepenuhnya keluar ke dunia ini. Setengah badannya ke bawah, masih nyangkut di dalam batu dan selamanya tak bisa keluar hingga sampai sekarang ini. Luo pun jadi sangat kaget ketika tahu bahwa Shin Yue dulu sebenarnya sudah mati, akan tetapi dipaksa untuk kembali ke dunia oleh Raja Karakanta. Shin Yue pun hanya tersenyum dan ia membenarkannya, di mana Raja Karakanta memang sangat mencintainya, bahkan tak bisa untuk tak bertemu walaupun hanya beberapa saat. Bahkan ia tak bisa menerima kematian Shin Yue. Secara garis besar, takdir Shin Yue yang seperti ini itu disebabkan karena Raja Karakanta yang sangat posesif mencintainya. Karakanta tak akan membiarkan siapapun menyentuh. Bahkan ia juga tak mengizinkan siapapun untuk hanya sekedar berbicara dengan Shin Yue. Dan benar saja, Raja Karakanta pun kini sudah muncul tepat di belakang Luo. Dan tanpa basa-basi, ia pun segera menggeprek kepala Luo. Dan ia lanjut akan mencongkel mata Luo dengan pisaunya. Tapi jelas tak semudah itu menghabisi Luo. Luo pun dengan cepat sudah melompat dari belakang dan meluncur akan menyerang balik. Kedua pisau dari masing-masing pun segera bertabrakan, membuat Luo pun terlempar ke bukit bawah. Saat bertarung mereka berdua pun seketika menjadi bangkit. Tak perlu menunggu waktu lama, sabetan-sabetan dari kedua ahli pedang itu pun kini bertabrakan kembali. Adu senjata kini pecah dengan sangat sengit. Suara tabrakan logam terdengar keras memekakkan telinga. Mereka pun tanpa kompromi saling serang dengan tebasan yang kuat. Hingga akhirnya Raja Karakanta pun berhasil menusuk perut Luo, membuat Luo pun kini mengucurkan darah. Luo pun berhenti sejenak untuk memegangi lukanya. Tapi beberapa saat kemudian, luka itu hanya membuat jiwa tempur Luo pun bangkit. Api tempur merah segera menyelimuti Luo, membuat ia kini menyerang dengan lebih ganas. Tapi dengan cepat, serangan itu segera dihindari oleh Raja Karakanta dan ia langsung melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Luo. Luo pun tampaknya agak sengaja menurunkan tensi pertahanannya. Hal itu jelas karena dengan begitu api tempurnya akan semakin terbakar. Raja Karakanta yang sudah merasa menang pun kini membalikkan badannya. Tapi segera Shin Yue pun mengingatkan sang raja agar tak ceroboh. Dan benar saja, Luo pun mulai bangkit. Melihat hal itu, Raja Karakanta menganggap kalau itu akan berakhir sama saja. Tak peduli, Luo mencoba beberapa kali pun. Tapi jelas hal itu di luar prediksinya, karena semakin Luo terluka, maka semakin besar pula api tempurnya yang terbakar. Bahkan, jiwa tempur Luo kali ini membuat tubuh Raja Karakanta bergetar. Ia segera merasakan kekuatan Luo meningkat sangat drastis.
Luo pun dengan girasnya melesat dan mengayunkan pedangnya kuat-kuat, membuat Raja Karakata pun kini benar-benar terdorong mundur. Dan tak hanya itu, Luo pun segera melayangkan kekuatan andalannya, yaitu pedang iblis Asura. Walaupun Raja Karakata masih mampu menahan serangan itu, akan tetapi hal itu membuat tubuhnya terluka dan beberapa bagian baju tempurnya menjadi rusak. Ia pun jadi geram. Ia pun segera mengubah tangannya menjadi mata bor raksasa. Dan dengan kekuatan penuh, ia pun segera menebaskannya ke Luho. Seketika hal itu membuat Luho terdorong lumayan jauh. Bahkan pedangnya pun tak mampu menahan bor itu. Dan akhirnya bor itu mulai merangsek ke dada Luho. Luo pun hanya bisa pasrah menerima serangan yang brutal itu. Pusaran-pusaran yang menembus dada itu ini membuat Luo pun tak berdaya. Tapi jelas Luo tak bisa mati begitu saja. Ia pun tetap saja masih bisa melanjutkan pertarungan ini. Sementara yang hanya bisa Raja Karakata lakukan sekarang hanyalah dengan terus menusuk Luo dengan bor itu. Dan masih seperti sebelumnya, tekanan itu hanya akan membuat api jiwa tempur Luo menjadi semakin terbakar. Mata Luo pun mulai memerah. Api merah pun dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya. Luo pun mulai mengangkat kedua pedangnya, sekalipun itu di bawah tekanan mata bor. Dan Xin Yue pun seketika langsung mengangkat kepalanya sekali lagi, melihat tangan bor rajanya ini benar-benar telah dihancurkan oleh Luo. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.